Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Tarjih Menjawab yang kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Dahwan Mukhraji, yang pada kali ini akan menyampaikan tema sahur, berbuka, dan sedekah. Tapi mungkin nanti akan kita bagi-bagi ya Pak. Ya. Sahur dulu akan Bapak jelaskan, lalu berbuka, lalu tentang sedekah. Ya, untuk pertama mungkin silahkan tentang sahur dulu Pak. Disampaikan beberapa hal yang penting tentang sahur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang budiman, kita bersyukur kepada Allah pada tahun ini, tahun 1436 Hijriah, Allah masih memperkenankan kepada kita untuk bertemu dengan bulan mulia, bulan Ramadan. Hari ini adalah hari keempat dan telah kita jalani dalam bulan puasa ini untuk mencegah berbagai hal yang membatalkan puasa, termasuk diantaranya adalah makan dan minum dari semenjak terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Namun jika matahari telah tenggelam, azan maghrib mulai dikumandangkan, kita boleh makan dan minum sebagaimana Allah berfirman dalam kaitannya dengan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah kamu sehingga jelas oleh kamu perbedaan antara benang putih dengan benang hitam di waktu fajar. Artinya adalah kita boleh setelah matahari tenggelam untuk makan dan minum sampai dengan terbitnya fajar. Lalu apa kaitannya dengan makan sahur? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu arti sahur. Sahur artinya adalah makan lewat tengah malam sampai dengan terbit fajar. Bahkan dalam hadis juga disebutkan bahwa sahur ini artinya adalah makan yang diberkahi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, da'ani, dalam hadis disebutkan, da'ani Rasulullah SAW ila sahuri fi Ramadana faqala halumma ila hadzal ghidha'il mubarak, yang artinya Rasulullah SAW mengajak saya untuk makan sahur di bulan Ramadan. Beliau berkata, mari kita makan makanan yang diberkahi ini. Jadi dengan demikian makan sahur ini adalah sebuah perbuatan, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang tentunya ini menjadi ajaran dan tuntunan bagi kita untuk mengikuti atau itba dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain juga disebutkan secara tegas, Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya dalam sahur itu penuh dengan barokah. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang budiman, marilah kita makan sahur itu adalah diniatkan untuk mengikuti atau itba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam makan sahur ini
adalah makan yang lazim kita makan sehari-hari, yang tentunya antara satu negara dengan negara lain atau antara satu daerah dengan daerah lain ini mempunyai perbedaan-perbedaan. Seperti di negeri kita di Indonesia pada umumnya orang makan nasi, tapi mungkin di daerah lain kebiasaannya makan roti. Namun tidak ada salahnya dan boleh juga sekalipun kita makan nasi sahur dengan roti atau yang lain. Yang jelas dalam makan sahur ini kita tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Ya secukupnya saja, makan secukupnya, minum secukupnya, dan juga tidak terlalu diada-adakan. Karena dalam hal ini kita perlu untuk juga menjaga kesederhanaan di dalam bersahur ini. Nah sementara itu mungkin masih ada yang perlu kita lanjutkan Ibu? Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Iya. Biasanya itu sahur itu ngantuk-ngantuknya ya Pak. Iya. Ngantuk-ngantuknya dan malas untuk sahur. Kira-kira untuk yang malas bersahur itu ada dalam agama adakah misalnya masalah atau tidak begitu? Iya. Bolehkah kita tidak bersahur kalau misalnya langsung puasa begitu? Itu boleh atau tidak ya Pak ya? Iya. Ya kadang-kadang orang terlalu capek untuk malam harinya sehingga tertidur selelap. Iya. Apalagi mungkin ibu-ibu saking semangatnya untuk menyiapkan makan sahur keluarga, masak sampai larut malam. Sudah masak enak-enak, tahunya satu keluarga nggak ada yang bangun. Akhirnya tidak makan sahur. Nah, yang seperti ini misalnya saja terlanjur tidak makan sahur atau sampai dengan terbit fajar belum makan sahur, itu adalah sah-sah saja untuk puasanya sepanjang dia juga mampu untuk menahan diri dari membatalkan sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi tidak ada masalah. Namun bagi kita umat yang sangat-sangat mencintai kepada nabinya, tentunya hal ini diperhatikan. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan ini, jangan kita tidur terlalu malam sehingga akan mengakibatkan kita terlena dari sahur. Atau ibu-ibu jika masak, saya rasa tidak perlu sampai terlalu jauh malam juga. Cukup disiapkan sehingga ibu dan keluarga punya kesempatan untuk bisa tidur secara nyaman, dan pada waktu tertentu menjelang bersahur itu ibu dan keluarga bisa makan sahur. Ada baiknya Bu, mungkin ini kita perlu membunyikan alarm, apa pakai HP atau pakai jam atau yang lain. Ketika saat-saat akan sahur alarm berbunyi, kita bisa bangun sehingga kita bisa makan sahur dengan nyaman, tidak tergesa-gesa. Makan sahur kita rasakan sebagai nikmat Allah untuk menjaga kesehatan kita, kemampuan kita di siang hari agar kita bisa berpuasa dengan semaksimal mungkin gitu Ibu. Iya. Kalau waktunya sendiri bagusnya sahur itu ya Pak ya. Kira-kira pasnya waktunya mulai sahur itu kapan dan berhentinya kira-kira pasnya kapan begitu, agar ibu-ibu dan bapak-bapak bisa juga mempertimbangkan ittiba Rasulullah dalam waktu yang pas untuk bersahur begitu. Iya Ibu. Seperti kami katakan di depan bahwa waktu sahur itu adalah setelah lewat tengah malam sampai dengan terbit fajar. Namun dalam hal ini untuk berhati-hati kita pun juga itba Rasul. Dalam sebuah hadis disebutkan qala la tasahharna ma'an saulang an Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu an qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila sholati qultu kam kana bainal adzani was sahuri qala wadra khamsina. Hadis ini diriwayatkan dari Anas dari Zaid ibnu Thabit. Beliau mengatakan kami bersama-sama dengan Nabi SAW untuk makan sahur.
Kemudian beliau melakukan sholat. Kami bertanya kepada beliau, kira-kira antara azan dengan sahur itu berapa selang waktunya? Beliau mengatakan kurang lebih orang membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Ya, kalau di Indonesia biasanya itu kemudian ada tanda-tanda atau semenjak awal orang sudah membangunkan sahur itu. Kemudian nanti kalau sudah makan sahur ada juga tanda-tanda untuk menghentikan sahur dengan suara imsak. Imsak itu artinya adalah berhentilah makan, berhentilah minum. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan makan dan minum setelah bunyinya imsak itu adalah seyogianya berhenti. Iya. Nah, di sini antara imsak dengan azan subuh kurang lebih membaca Al-Quran itu sebanyak 50 ayat. Iya. Kalau kita lihat di dalam kalender-kalender yang beredar di negeri kita, itu jeda waktunya kurang lebih 10 menit. 10 menit. Jadi pada waktu masa Nabi dulu, barangkali belum ada jam, maka diperkirakan dengan membaca ayat Al-Quran itu sepanjang 50 ayat. Iya. Jadi kalau kita konversi, kita ukur, kira-kira satu ayatnya itu kurang lebih 12 detik gitulah. Iya. Jadi kalau 12 detik kali 50 itu sama dengan berapa itu 60 ya, terus sekitar itulah kira-kira sekitar 60 ya, sekitar 10 menitan lah kita itu ya, atau 8 detik, sekitar 10 menit itu kita berhenti untuk berhati-hati, jangan kebablasan. Kalau sampai kebablasan sudah azan masih makan, nah ini puasanya jadi batal, karena setelah azan tandanya itu adalah telah terbit fajar, itu sudah harus berhenti dari makan dan minum. Ya, begitu Bu. Kurang lebihnya membaca ayat Al-Quran itu 50 ayat atau kita konversi kurang lebih 10 menit untuk lebih mudah di negeri kita ini. Itu Ibu ya. Begitu pemirsa yang dijelaskan oleh Ustadz Dahwan. Kita akan bertemu lagi setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
pemirsa masih bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Kali ini kita masih dengan Ustadz Dahwan yang masih menjelaskan tentang sahur ya Ustadz ya. Oke. Tadi sekitar 50 menit ya Pak ya. Itu kalau secara singkat 50 ayat. 50 ayat yaitu 10 menit ya Pak ya. Iya, Ya, iya, maaf. iya. Kalau kira-kira satu surah itu surah apa ya Pak ya? Mungkin singkat saja satu surah. Iya, barangkali surah yang akhir-akhir di ayat Al-Quran, misalnya surah Qaf, surah Adz-Dzariyat, surah At-Tur, dan seterusnya itu mungkin kurang lebihnya antara 50 sampai 70 ayat. Jadi kalau misalnya membaca surah Ar-Rahman yang kurang lebih 70 ayat, itu saya rasa sudah menandai gitu, sudah cukup waktu kurang lebih 10 menit. Iya. Itu Ibu ya. Mungkin kalau kita biasanya bertanya Pak, hikmah sahur ini apa sebenarnya? Ya, tentang hikmah sahur ini seperti tadi dalam hadis yang kita bacakan, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah kamu sekalian dengan sahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokahnya. Jadi yang pertama di sini kita melihat ada barokahnya. Nah, pengertian barokah ini beda mungkin dengan pengertian laba. Ya, dalam barokah ini sekalipun itu rasanya tidak cukup, tetapi cukup. Atau rasanya itu mendapatkan hasil yang dapat kita perhitungkan, tapi kalau barokah barangkali hasilnya akan lebih dari yang kita perhitungkan. Jadi dalam orang yang berpuasa itu, dengan melihat kondisi satu hari ini, ketika di pagi sampai siang nanti, lagi sampai sore, itu dapat kita perhitungkan. Di waktu pagi tentunya kemampuan untuk bekerja, beraktivitas masih sangat kuat. Sehingga orang yang berpuasa ini akan menambah semangat atau etos dalam bekerja. Tidak lalu digunakan hanya sekedar untuk tiduran melulu. Dia bekerja kuat, sehingga sekalipun mungkin dalam waktu 6 jam hasilnya sama dengan yang 8 jam, bahkan mungkin lebih. Jadi berkahnya itu di produktivitas kerjanya Di produktivitas, ya, Pak, di produktivitas diantaranya Ibu. Diantaranya adalah pada produktivitas. Iya. Sehingga pada waktu-waktu yang senggang lain produktivitasnya bukan hanya produktivitas duniawi, tetapi juga produktivitas ukhrawi. Ibadah. Ya, orang yang sholat karena merasa dirinya dilihat oleh Allah, maka dalam sholatnya pun dia akan lebih khusyuk. Sehingga ini pun merupakan barokah. Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, as-sahuru akluhu barokatun wala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jur'atam mimma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Artinya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di dalam sahur itu ada barokahnya. Maka kalian janganlah meninggalkannya, walaupun kalian dalam sahur ini hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat memberikan sholawat kepada orang-orang yang bersahur ini. Artinya di sini adalah bahwa orang yang makan sahur itu di samping diberikan barokah sebagaimana yang telah disebutkan di depan, juga orang-orang yang sahur ini diberikan anugerah oleh Allah, anugerah ukhrawi maupun anugerah duniawi. Dan yang kemudian ketika dikatakan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, artinya para malaikat ikut mendoakan dan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa dengan makan sahur ini. Iya. Nah, padahal kita ketahui malaikat ini adalah makhluk Allah yang selalu menurut akan perintah Allah, mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Dengan demikian dapat dikatakan malaikat ini termasuk makhluk Allah yang suci. Doanya insya Allah akan makbul. Iya. Sehingga berbahagialah orang-orang yang memperhatikan akan makan sahur ini. Iya. Kemudian yang ketiga adalah Nabi bersabda bahwa dalam makan sahur ini menjadi pembeda antara puasanya orang Islam, kaum muslimin dengan orang-orang yang di luar Islam.
Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Amr ibnu As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, faslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklahus sahari. Bahwasanya yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang ahli kitab adalah pada makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah sangat-sangat memiliki makna yang sangat penting bagi orang yang berpuasa, baik pada aspek duniawi apalagi pada aspek ukhrawi. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pemirsa yang budiman, kita perhatikan sekalipun sepele tetapi manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita dalam menjalankan puasa Ramadan yang sekarang ini sedang kita jalankan. Ya, gitu, berarti sahur itu bukan hanya menyehatkan, menguatkan selama berpuasa, tetapi ternyata juga ketika sahur itu Allah dan malaikat bersolawat ya Pak ya kepada kita yang sedang bersahur. Mungkin ini menjadi penyemangat buat ibu-ibu di rumah, semangat menyiapkan sahur dan semangat juga untuk bersahur begitu. Ternyata tidak hanya sekedar menyimpan tenaga untuk berpuasa, tetapi juga mendapat solawat dari Allah dan para malaikat. Iya, tetapi terkadang Pak ada beberapa tadi dikatakan berkah begitu ya puasa itu. Tapi kok ada beberapa orang tetap saja lemas gitu ya pas puasa itu. Apakah ini termasuk yang tidak mendapat berkah atau bagaimana ya Pak ya? Iya. Semua perbuatan itu adalah tergantung kepada niat. Jika kita berniat puasa karena Allah dan sekaligus ingin mengikuti tuntunan atau sunnah dari nabinya, niscayalah yang seperti dikatakan oleh ibu tadi tidak akan terjadi pada orang yang berpuasa. Dengan alasan puasa lemes, produktivitas rendah, lalu tidur-tiduran melulu, itu tidak. Puasa bukan seperti itu. Puasa adalah tetap kita sehat, tetap kita semangat dalam rangka beribadah kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sudah niat, yang berat pun akan menjadi ringan, yang lemes pun akan hilang. Sekali lagi, niat kita adalah karena Allah SWT semuanya akan dapatkan barokah, yaitu menjadi sehat, menjadi semangat, dan juga sekaligus akan dijanjikan oleh Allah mendapatkan anugerah dan didoakan oleh para malaikat untuk diampuni dosa-dosanya selama bulan Ramadan ini. Begini, untuk makan dan minumnya sendiri Pak, kan biasanya dalam hadis Nabi itu untuk secara umum makan dan minum itu Rasulullah menyatakan makan jangan terlalu berlebihan begitu ya, berhenti sebelum kenyang begitu. Ada dalam hadis beliau mengatakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas begitu. Nah, untuk sahur ini apa juga berlaku Pak yang seperti itu, sepertiga ini dibagi? Ya, hadis Nabi itu tadi bersifat umum, kapan juga berlaku, termasuk bagi orang yang sedang berpuasa. Seperti kami katakan di depan tadi, jangan lalu punya anggapan bahwa karena satu hari ini tidak makan dan tidak minum, dikenyang-kenyangan sepenuh-penuhnya. Nah, kalau seperti ini sudah juga berarti meninggalkan tuntunan Rasulullah. Dan sekaligus itu bukan puasa yang diajarkan, tapi sekedar puasanya fisik semata. Karena hanya mempertahankan atau hanya menahan diri dari haus dan juga laparnya di waktu siang hari. Jadi makannya tetap biasa. Nabi mengatakan berhentilah sebelum kenyang. Sepertiga perut kita ini adalah untuk makanan, sepertiga perut kita untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas, sehingga puasanya pun juga puasa yang nyaman gitu Ibu. Betul sekali Pak. Ya, kita lanjut mungkin ya Pak ya ke tema berbuka. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan, beberapa kata-kata, silakan. Terima kasih Ibu. Seperti kami katakan tadi bahwa dalam berpuasa ini ada batas waktunya. Dimulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Dan pada saat itulah kita sudah dibolehkan untuk makan dan minum sebagaimana dalam ayat yang kami bacakan di awal tadi. Bahkan dalam hal ini Rasulullah SAW menyunatkan atau menganjurkan
agar orang-orang yang berpuasa ini segera atau bertakjil, bersegera untuk makan, untuk minum atau membatalkan puasanya. Ya di kampung-kampung sering sekali kita dengar kata-kata takjil gitu. Ini sesungguhnya artinya adalah mari kita segera untuk berbuka. Ya. Jadi berbuka adalah untuk segera kita minum, menyudahi puasa pada hari yang sedang atau yang telah berjalan ini. Iya. Nah begitu Ibu. Iya. Kalau kita melihat contoh dari Rasulullah, beliau itu setelah berbuka sebentar minum lalu sholat begitu ya Pak ya. Tetapi mungkin akan kita lanjutkan dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, masih bersama kami dalam Tarjih Menjawab. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Konnichiwa。アフマッドダーラン大学に留学中の村野和歌と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Kembali bersama kami pemirsa dalam acara Tarjih Menjawab. Tadi kita sudah menanyakan Pak ya tentang Rasulullah itu minum sebentar lalu sholat begitu. Nah apakah kita ini harus seperti itu juga? Dan apakah memang ada nilai pahalanya begitu kalau kita persis seperti Rasulullah minum sedikit atau misalnya makan kurma begitu ya dulu lalu sholat, atau harus seperti apa? Monggo silahkan dijelaskan. Tadi telah kami sebutkan bahwa untuk berbuka ini hendaklah sesegera mungkin setelah matahari tenggelam atau saat mulai dikumandangkan azan maghrib. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal Ibnu Sa'ad, beliau bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra, yang artinya orang akan dalam keadaan sehat, keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Nah dalam kaitan ini ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW minum dulu, kemudian setelah itu beliau baru melaksanakan sholat maghrib. Hadisnya adalah an Anasin qala ma ra'aitu Rasulullah SAW sholal maghriba hatta yuftira walau ala syarbati ma'in, yang artinya adalah bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat maghrib sebelum berbuka, sekalipun berbukanya hanya dengan seteguk air. Memang dalam berbuka ini hendaknya kita menggunakan minuman dulu, atau mungkin kalau buah ya buah yang ringan, seperti kalau di Arab ada kurma, kalau di negeri kita mungkin ada buah pisang, buah pepaya, atau mungkin roti sedikit, kemudian minum. Setelah minum kita kemudian menjalankan sholat maghrib. Sebab kalau kita lalu makan besar
apalagi memakannya dengan banyak banyak lauknya, pilih sana pilih sini, banyak memakan waktu. Padahal sholat maghrib itu waktunya sangat pendek dibanding waktu sholat yang lain, sehingga mungkin akan terjadi terlalu lama makan tetapi sholatnya terlalu kilat. Ya tentu kalau sholatnya kilat akan mengurangi kekhusyuan kita. Tidak bisa mengingat Allah kecuali hanya dalam tempo-tempo yang sedikit saja. Oleh karena itu sebaiknya di dalam berbuka puasa ini kita minum ala kadarnya, makan kue ala kadarnya, kemudian kita kalau sudah batal wudhunya segera berwudhu, atau kalau belum batal kita bisa dengan membersihkan mulut kita dengan gosok gigi misalnya, sehingga ketika kita sholat maghrib dalam keadaan yang suci dari hadas sekaligus bersih dari berbagai macam kotoran yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nah kita seperti itu adalah itba, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu Ibu ya. Karena memang tadi waktu maghribnya sangat sempit ya Pak ya. Betul. Kalau kita makan dulu, apalagi makan besar, dan menuruti hawa nafsu, pengennya semua begitu Pak ya. Jadinya malah nanti mungkin ketika sholat tidak sampai bisa utuh dan tidak bisa sempurna begitu berarti Pak ya. Betul, iya. Untuk doa sendiri Pak, untuk doa berbuka ini ada beberapa model doa biasanya yang kita dengar, itu ada Allahumma lakasumtu, ada juga saya mendengar dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu. Itu kira-kira kalau dirunut dalam hadisnya itu bagaimana Pak? Ya, untuk makan dan minum itu hadis yang menjelaskan tentang doa makan dan minum dapat digunakan dimanapun juga. Nah, karena dalam hadis itu perbuatan yang baik itu tidak dimulai dengan bismillah, itu terpotong kerahmatannya. Maka sebelum makan atau sebelum minum, ketika kita berbuka maupun bersahur, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan lazimnya orang berdoa dengan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian baru kita minum atau kita makan. Sedangkan doa yang tadi disebutkan oleh Ibu tadi adalah doa yang diucapkan setelah kita minum atau makan ala kadarnya. Ada hadis yang mengatakan dengan doa dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Ada juga hadis yang mengatakan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu, dan barangkali ada hadis-hadis yang lain. Tapi dalam kayak masalah ini Majelis Tarjih cenderung memilih kepada hadis yang pertama, yaitu setelah minum, bukan akan minum, tapi setelah minum berbuka kita membaca dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah, yang artinya bahwasanya semoga haus menjadi hilang, urat menjadi segar, dan insya Allah tetap pahalanya bagi kita yang sedang berpuasa. Jadi doa itulah yang dipilih oleh Majelis Tarjih pendek dan akan mudah kita hafal dan kita amalkan gitu Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya tetap berdoa seperti mau makan biasa Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, doa makan dulu Allahumma barik lana itu boleh, lalu dhahabaz zama'unya setelah minum begitu Pak. Iya, jadi betul. Cocok dengan artinya telah hilang dahaga begitu iya. Untuk berbuka sepertinya kita sudah mendapat banyak ini Pak ya, mendapat banyak pelajaran dari Bapak. Mungkin kita ke tema yang ketiga Bapak, yaitu sedekah. Monggo Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan beberapa hal tentang sedekah. Nah, sedekah atau dalam bahasa Arabnya sodakoh itu adalah salah satu dari ajaran agama Islam yang sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan oleh setiap umat Islam. Dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak dijelaskan tentang keutamaan bersedekah ini. Kita bisa lihat pada firman Allah surah Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekalian tidak akan mencapai atau memperoleh sebuah kebaikan sehingga kamu menginfakkan
atau mensedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu cinta, dan apapun yang kamu sedekahkan, niscayalah bahwa Allah itu adalah Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk bersedekah. Dalam ayat lain kita bisa melihat agak lebih rinci dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 dahan, dan pada masing-masing dahan akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan kepada setiap orang yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Jadi dalam bersedekah di sini dijanjikan oleh Allah pahalanya adalah lipat 700 kali daripada harta yang disedekahkan. Barangkali kalau kita ukur di dunia tidak ada orang yang menabung atau mungkin juga memberikan kepada orang lain kemudian akan dijanjikan diberikan ganti dengan 700 kali gandaannya. Ini hanya Allah yang bisa memberikan. Nah, dalam hadis juga banyak yang menerangkan tentang sedekah ini. Satu di antaranya kami bacakan atau mungkin ada beberapa saja, 2 barangkali. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su'i. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Tuhan Allah dan akan menolak dari segala kejelekan. Satu lagi barangkali ini bisa mendorong kita untuk memperhatikan tentang ajaran bersedekah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ya, tiada suatu hari pun di mana seorang hamba bangun pada pagi hari kecuali 2 malaikat turun ke bumi sambil berdoa, ya Allah, berilah balasan bagi orang yang bersedekah. Malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan bagi orang yang bakhil. Ini diantara anjuran-anjuran untuk bersedekah, dan ini berlaku bagi kapanpun juga, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis tentang sedekah di bulan Ramadan ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, kana Rasulullah SAW aswadan nasi wa kana aswadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul Qur'an fa Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu aswadu bil khairi minar ribhi al mursalati. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan atau paling pemurah, dan kemurahannya itu sangat menonjol pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya, adalah malaikat Jibril menemuinya pada tiap malam selama bulan Ramadan, lalu mengajaknya untuk bertadarus Al-Quran. Sungguh-sungguh Rasulullah ketika ditemui Jibril lebih dermawan atas hartanya daripada angin yang berhembus.
Pirsawan, kita tahu betapa cepatnya angin berhembus, tetapi masih kalah dengan cepatnya tangan Rasulullah untuk memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkannya. Jadi ini adalah tuntunan. Jadi bulan Ramadan itu adalah memiliki kelebihan. Dalam hadis lain juga dikatakan, Afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Iya. Ya, itu mungkin tentang sedekah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dahwan. Pemirsa, kita akan melanjutkan dengan diskusi yang lebih detail setelah yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tarjih Menjawab. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다을란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Kembali bersama kami pemirsa dalam Tarjih Menjawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Dahwan mengenai sedekah dan keutamaannya ya Ustadz. Mungkin yang sekarang kita saatnya mengetahui lebih dalam ya Pak ya, bagaimana itu sedekah yang sering menjadi pertanyaan biasanya, kepada siapa seharusnya sedekah ini kita berikan? Iya. Sebelum menjawab ke sana, kami ingin mengartikan bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang sifatnya materi benda, dan ada sedekah itu yang non materi. Yang materi benda ini pun ada dua macam. Ada sedekah wajib, yaitu zakat, yang itu pembagiannya sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 macam orang atau 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Sedangkan zakat yang materi yang sedangkan sedekah yang bersifat materi yang bukan zakat, ini sifatnya sunat, dan itu kepada siapa yang harus diberikan?
tentunya kita akan mengatakan adalah yang membutuhkannya. Memang mungkin juga orang yang tidak membutuhkan itu diberi, tetapi ini tidak soluha, tidak tepat. Amal soleh itu adalah amal yang tepat pada sasarannya. Orang kaya diberi tentu juga senang, tapi tentu akan bisa menyelesaikan persoalan atau akan mengurangi beban kalau sedekah ini diberikan kepada orang yang sedang memerlukannya. Dan sedekah yang tadi yang non materi itu pun banyak macamnya. Atau bisa kita contohkan misalnya sedekah ilmu, sedekah tenaga, bahkan sedekah dengan ucapan yang menyenangkan, ucap yang sedap itu pun sedekah. Tersenyum menjadi orang yang dia tersenyum merasakan lega, itu pun sedekah. Ya. Sedekah itu ada materi, ada non materi. Nah, biasanya itu Pak istilah itu ada banyak. Sedekah, ada jariyah, ada zakat, ada infak, ada nafkah. Iya, Nafkah ya. nafkah. Kira-kira ini perbedaan jelasnya apa ya? Iya. Itu ada perbedaannya tapi tipis-tipis sajalah. Beda tipis Ibu dan Bapak para pemirsa. Nah, kalau infak itu selalu dikaitkan dengan harta. Ya, infak itu artinya membelanjakan. Jadi kalau membelanjakan adalah membelanjakan harta. Tapi kalau sedekah adalah pemberian. Yang memberi itu menjadi senang. Jadi kalau sedekah bisa itu materi non materi, tetapi kalau infak itu selalu cenderung kepada materi. Lalu ada juga istilahnya dengan jariyah atau orang juga sering menyebut sedekah jariyah. Dalam hadis sedekah jariyah itu adalah disebutkan sebagai atau diterangkan oleh para ulama itu adalah wakaf. Yakni seseorang menyerahkan sebagian harta kekayaannya untuk kepentingan umat atau kepentingan keluarga tertentu. Jika kepentingan umat itu namanya wakaf khairi, jika itu untuk keluarga tertentu namanya wakaf ahli. Kemudian ada juga tadi disebutkan zakat itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi orang yang telah memiliki harta satu nisab. Ya, nisabnya sangat bermacam-macam tergantung kepada macam bendanya. Ya, kalau misalnya saja emas itu lazimnya diukur dengan 85 gram emas murni dan itu dihitung kepemilikannya adalah 1 haul atau 1 tahun. Sering dalam bulan Ramadan ini orang menjadikan momentum untuk sedekah, yaitu untuk zakat. Ini tentunya adalah dihitung setelah 1 tahun. Kalau belum 1 tahun belum terkena zakat. Tapi kalau sudah 1 tahun apalagi melebihi harus dikeluarkan sesegera mungkin zakatnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang keempat itu adalah nafkah. Nafkah itu lazimnya dikaitkan dengan kewajiban untuk memberikan kecukupan bagi anggota keluarganya atau mungkin segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Apakah sandang, pangan, pakaian termasuk juga adalah nafkah kepada binatang peliharaannya. Misalnya dia punya sapi juga berkewajiban untuk memberikan pakan bagi ternaknya ini. Itu adalah nafkah. Dan untuk sedekah sunat itu adalah harus didahulukan nafkah terlebih dahulu kemudian baru sedekah sunat. Dan dalam sedekah sunat ini pun juga harus kita ketahui harus dengan ikhlas, tidak ria, tidak sombong, apalagi sampai dengan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Kalau sampai menyakitkan hati orang yang menerimanya ini tidak ada maknanya di dalam bersedekah secara ukhrawi, sekalipun mungkin secara duniawi bisa menyelesaikan atau mengurangi bebannya. Tapi secara ukhrawi karena ini merupakan ibadah, kita harus tunduk kepada ketentuan Allah, harus dengan ikhlas tanpa ada niat sombong dan takabur gitu Ibu. Ada niat riya ya Pak. Iya betul. Biar namanya makin ini biasanya. Nah iya, tidak ada motif-motif lain, betul Ibu. Tidak ada motif lain, tidak ria, tidak ingin supaya dipilih dan segala macam itu. Bukan semacam suap. Iya, bukan untuk manusia, tapi ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, untuk yang diberi ini ya Pak ya, yang tadi Bapak menyatakan yang berhak itu adalah yang membutuhkan. Iya. Tidak ada bedanya Muslim maupun non Muslim ya Pak ya. Betul. Semua yang membutuhkan itu mendapat hak untuk diberi sedekah atau Betul. infak ini ya. Iya. Okay.
Kalau ini Kak, biasanya kita itu ragu-ragu antara orang yang membutuhkan ini kalau berdekatan dengan kita. Yang satu saudara, yang satu keluarga. Yang satu saudara atau keluarga, yang satu tetangga. Nah, ini kan dua-duanya ada hadisnya ya Pak ya. Tetangga itu juga lebih diutamakan, tapi saudara juga keluarga kita itu ada dalam Al-Quran. Di antara orang-orang yang berhak kita bantu. Nah, ini kalau terjadi dilema seperti ini bagaimana Pak? Iya. Yang pertama itu kepada orang yang non-muslim pun juga dianjurkan, diajarkan untuk memberikan sodakoh. Jadi sodakoh selain yang zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran surah At-Taubah 60, maka dalam sodakoh ini Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 8, wa yud'imuna ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syakura wala syukura ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih dari kamu. Jadi ada kata-kata di sini asiron, orang yang ditawan, juga kata-kata tadi yatiman, orang-orang yatim, kata-kata miskin, orang-orang miskin, ini tidak dikaitkan dengan keberagamaannya. Sehingga orang yang apapun agamanya, ketika dia miskin, ketika dia yatim, ketika dia tertawan atau orang yang tidak mendapatkan tidak mendapatkan jatah untuk hidup, untuk biaya hidup, ini pun juga layak untuk diberikan sedekah. Kemudian yang kedua, yang pertanyaan Ibu, mana yang harus didahulukan, saudara atau tetangga? Dua-duanya adalah orang dekat dengan kita. Saudara adalah dekat karena kekerabatan, tetangga adalah dekat karena domisili atau tempat tinggal. Ya, kalau terjadi seperti ini, kita lihat dulu apakah harta yang akan kita sedekahkan cukup untuk kedua-duanya. Jika untuk kedua-duanya akan lebih bijaksana kalau kedua-duanya dicukupi, sehingga tidak ada satu yang diberikan, yang satu tidak diberikan lagi. Nah, timbul persoalan sekarang, hartanya kurang mencukupi. Ini juga tidak lalu kita gegabah untuk mengambil salah satu, harus dipelajari dulu siapa yang lebih membutuhkan. Nah, kalau yang lebih membutuhkan itu memang salah satu diantaranya, apakah saudara atau mungkin juga tetangga, yang lebih itulah yang kita prioritaskan. Dan kalau memang itu dua-duanya sangat membutuhkan semua, gimana? Kita pelajari lagi. Apakah saudara atau tetangga ini bisa mencari jalan lain atau tidak? Kalau yang masih bisa mencari jalan yang lain, tentu yang tidak bisa mencari jalan yang lain inilah yang kita berikan. Jadi kita harus belajar tentang skala prioritas atau fikih auliyatnya itu, tidak aulawiyahnya itu kemana kita akan memberikan. Nah, begitu Bu. Sehingga dengan demikian saya rasa Islam, kita akan bisa mencerminkan bahwa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, semuanya akan bisa mendapatkan kasih sayang dari agama kita Islam. Itu ya. Hanya bukan untuk rahmatan lil muslimin ya Pak? Iya. Itu rahmatan lil alamin. Jadi iya. Sedekah kalau bahasa kita, sedekah kalau bahasa Arab itu bisa untuk siapapun yang terutama prioritasnya yang membutuhkan ya Pak. Betul. Ya, pandang agama, warna, rupa dan sebagainya. Iya. Ya. Ini untuk sedekah tadi Pak ya, ada materi, ada non materi gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin yang pemirsa biasanya tertarik itu yang non materi ini apa sih? Biasanya kan yang paling terkenal itu sedekah itu senyum begitu ya Pak. Iya, iya. Nah, kalau bulan Ramadan ini sebaiknya apa yang sering kita lakukan Pak selain senyum? Nah, itu dan yang lain yang paling bisa kita lakukan. Iya. Ini yang non materi kira-kira apa ya Pak ya? Ya, yang paling bisa kita lakukan rajin ke masjid. Rajin ke masjid. Iya. Karena di samping kita tarawih untuk ke masjid, tentunya
bukan saja tarawihnya, bukan saja subuhnya, tetapi 5 waktu itulah yang kita harus perhatikan ke masjid. Karena salah satu di dalam hadis pun disebutkan, salah satu yang disebut dengan sedekah adalah seseorang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Nah, perlu pemirsa ketahui, di mana-mana kita sekarang ini banyak masjid yang megah-megah. Ya, kalau dalam hadis kan ya tanabahuna bil masajid. Orang sedang berlomba-lomba untuk membangun masjid. Walam ya'murunaha illa qalila, tetapi tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali jumlah sedikit. Maka dalam kaitan dengan Ramadan ini kita niatkan beramai-ramai ke masjid untuk selanjutnya ketika menjadi orang yang bertakwa. Pasca Ramadan pun kita pergi ke masjid dengan beramai-ramai. Di samping itu adalah akan mendapatkan pahalanya ke masjid sekaitannya dengan sedekah, itu merupakan sedekah yang paling murah dan paling mudah untuk dijalankan gitu Ibu. Iya. Rajin-rajin ke masjid ya, Iya, Pak ya. iya. Walaupun mungkin nanti di masjid tidak hanya tarawih ya Pak ya. Iya. Tidur aja di masjid itu bisa ya Pak. Ya, tidur di masjid asal tidak menjadikan masjid sebagai itu rumah gitu ya. Kalau hanya sekedar ketiduran bolehlah. Tapi kalau memang sengaja untuk tidur masjid saya rasa kurang utama. Karena ketika orang itu tidur di masjid boleh jadi akan mengganggu jamaah yang lain yang akan menunaikan sholat. Misalnya saja ketika harus berdiri di situ, dia berdiri untuk meluruskan shaf, tiba-tiba di kanan kirinya ada orang tidur. Ini mengganggu. Di samping dia tentunya akan boleh dikatakan agak sedikit keterlaluan. Sudah iqomah kok tidak berdiri. Padahal dikatakan itu iqomah. Katakan as-sholatu khairum minan naum, mengapa dia masih tidur mendengkur? Padahal sholat sudah akan dilakukan. Ya. Ya, begitu Bapak, dan perbincangan kita pemirsa dengan Ustadz Dahwan. Kami mengharapkan kesimpulan Pak ini di akhir acara kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan, silakan. Terima kasih Ibu. Yang pertama kaitan dengan sahur, mohon kita bisa memperhatikan tentang sahur ini sehingga setiap malam kita berpuasa tidak meninggalkan sahur. Dan dalam sahur tentunya adalah biasa, sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Dan paling baik adalah mengakhirkan sahur, yaitu diakhiri kurang lebih sekitar 10 menit atau orang baca Al-Quran itu 50 ayat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan berbuka puasa, begitu adzan maghrib dikumandangkan, dianjurkan kita untuk segera berbuka puasa sekalipun hanya dengan seteguk air. Kemudian setelah itu kita menjalankan sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita berbuka puasa untuk meneruskan yang kita lakukan sebelum adzan tadi. Dan yang ketiga kaitannya dengan sedekah. Sedekah adalah amal kebajikan kapanpun juga dilakukan, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Namun kalau sudah bulan Ramadan dapat dilebihkan, bukan berarti setelah Ramadan itu kembali sebelum Ramadan. Yang itu dapat kita pertahankan. Insya Allah kalau Allah menakdirkan kita untuk hidup lebih panjang, pada puasa yang akan datang sedekah dan amal ibadah kita lebih meningkat. Itulah yang kemudian yang barangkali dikatakan agar puasa kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Gitu Ibu ya. Itu yang kesimpulan dari Ustadz Dahwan Mukhraji. Bincang-bincang kita kali ini tentang sahur, berbuka, dan sedekah. Insya Allah sangat banyak manfaatnya. Sudah begitu panjang lebar kita bahas. Kita berharap pemirsa di rumah mendapat manfaat dari bincang-bincang ini, dan bisa mengamalkan, terutama ya Ustadz ya, mengamalkan dalam kesehariannya, dan juga tidak hanya pada bulan Ramadan ya Ustadz. Iya betul. Berlanjut juga setelah Ramadan nanti. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, yang dapat kita persembahkan bersama. Semoga apa yang kami perbincangkan, saya Lailati Syarifah dan narasumber kita kali ini yaitu Ustadz Dahwan Mukhraji, mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini, dan kami berharap pertemuan ke depan lebih lanjut, dan kita berharap panjang umur, bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wastabiqul khairat. Albirru manittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.